Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar tsumma ma ba'd. Alhamdulillahilladzi amaruna bid'awah wa tablighi risalah wa usolli wa ubarik ala nabi khairul ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi awda'a lana kalamullah fasirna 'alal bayyinatil wadiha wa hujjatil balighah wa man tabi'a nahjahu wa salaka hudahu ila yaumin lam takun lahu nihayah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saya pribadi bisa mempresentasikan kepada semuanya tentang apa yang akan saya presentasikan hari ini. Yang akan saya presentasikan hari ini adalah hukum perdata internasional dalam bidang kebendaan. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Andi Karinaldi. Saya saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. NIM saya 21320210002. Maksud dan tujuan saya untuk mempresentasikan hukum perdata internasional dalam bidang kebendaan sebagai UAS saya pada semester ini di mata kuliah hukum perdata internasional. Ya, ya sekarang kita masuk ke dalam pembahasan PPT ini. Tentu saja yang pertama adalah pengertian. Apa sih itu hukum perdata internasional? Hukum perdata internasional di bidang kebendaan khususnya adalah cabang dari hukum perdata internasional yang mengatur permasalahan hukum yang melibatkan benda atau hak atas benda lintas batas negara. Prinsip utama dari hukum perdata internasional di bidang kebendaan yaitu adalah menjadi landasan hukum perdata internasional di bidang kebendaan adalah prinsip lex relicite, yaitu bahwa status hukum suatu benda tunduk pada hukum tempat benda tersebut berada. Tujuan utama dari hukum perdata internasional di bidang kebendaan adalah memberikan kepastian hukum yang pastinya dan juga perlindungan hukum terhadap hubungan-hubungan hukum yang melibatkan benda di lintas batas negara. Ruang lingkup hukum perdata internasional di bidang kebendaan tersendiri mencakup aturan-aturan hukum yang mengatur pertama, status hukum benda, baik benda itu adalah benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Yang kedua, kepemilikan dan hak-hak atas benda tersebut. Ketiga, pembebanan hak jaminan atas benda seperti hipotek ataupun gadai. Pewarisan benda, selanjutnya pewarisan benda, dan selanjutnya adalah konflik kewenangan negara atas benda di wilayahnya. Contoh kasus dalam kebendaan dalam hukum perdata internasional.
status bendanya. Satu contoh kasus, seorang warga negara Indonesia membeli sebuah mobil di Thailand. Ketika mobil tersebut dibawa ke Indonesia, entah jalur laut ataupun jalur udara, nah di sini akan berada, di sini timbul pertanyaan, apakah mobil tersebut dianggap benda bergerak ataupun tidak bergerak menurut hukum Indonesia? Nah, untuk penyelesaiannya adalah dalam kasus ini status benda bergerak ataupun tidak bergerak ditentukan berdasarkan hukum negara tempat benda itu berada, yaitu hukum Thailand, karena pembelian mobil ini dari Thailand. Jika menurut hukum Thailand mobil tersebut dianggap benda bergerak, maka status benda tersebut tetap berlaku meskipun dibawa ke Indonesia. Kedua, hak milik atas benda bergerak. Contoh kasus, seseorang warga negara Jerman membeli lukisan di Perancis. Beberapa waktu kemudian, lukisan tersebut dicuri dan dibawa ke Belanda. Pemilik asli, warga Jerman ini menuntut agar lukisan tersebut dikembalikan. Dalam penyelesaian ini, penentuan hak kepemilikan atas benda bergerak yang berpindah-pindah antar negara mengikuti prinsip lex specialis, yaitu hukum di tempat. Benda berada pada saat sengketa terjadi, sehingga hukum Belanda yang akan menentukan siapa pemilik sah dari lukisan tersebut. Ketiga adalah contoh hak milik atas benda tidak bergerak. Contoh kasus, seorang warga negara Singapura memiliki sebuah apartemen di New York, Amerika Serikat. Kemudian ia meninggal dunia dan timbul sengketa mengenai pewarisan apartemen tersebut antara ahli warisnya. Untuk penyelesaian tersebut, dalam kasus ini penentuan hak kepemilikan atas benda tidak bergerak, tanah atau bangunan contohnya, yang terletak di luar negeri mengikuti prinsip lex resite, yaitu hukum di tempat benda tidak bergerak berada itu. Sehingga hukum negara bagian New York, Amerika Serikat yang akan menentukan siapa yang berhak mewarisi apartemen tersebut. Berarti ahli waris pemilik apartemen tersebut mengikuti hukum yang berlaku pada New York, Amerika tersebut. Hmm. Keempat, pembebasan hak jaminan atas benda. Contoh kasus, seorang pengusaha di Malaysia memperoleh pinjaman bank dan memberikan jaminan berupa mesin pabrik yang berada di Indonesia. Ketika debitur uang prestasi melakukan uang prestasi, pihak bank ingin mengeksekusi jaminan tersebut. Dalam penyelesaian masalah ini adalah pengakuan dan penegakan hak jaminan atas benda yang melintasi batas negara mengikuti prinsip lex resite juga, yaitu hukum di tempat benda jaminan berada, yaitu hukum Indonesia, sehingga bank harus tunduk pada proses hukum eksekusi jaminan menurut hukum Indonesia tersebut. Contoh-contoh kasus di atas menggambarkan beberapa isu penting dalam hukum perdata internasional, khususnya di bidang kebendaan, seperti penentuan status benda, hak milik, dan pembebanan hak jaminan atas benda lintas batas negara tersebut. Penyelesaiannya membutuhkan pemahaman prinsip-prinsip hukum perdata internasional, terutama yaitu prinsip lex resite. Nah, prinsip Praxite itu mempunyai beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama, prinsip ini menyatakan bahwa status hukum suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, tunduk kepada hukum tempat benda tersebut berada. Jadi jika memiliki masalah di Indonesia, jika orang Malaysia memiliki masalah di Indonesia, maka orang Malaysia itu akan mengikuti bagaimana keberlakuan hukum Indonesia. Yang kedua, prinsip ini berlaku untuk menentukan berbagai hal terkait benda, seperti kepemilikan, hak-hak atas benda, pembebanan hak jaminan, warisan, dan lain-lain. Yang kedua adalah benda bergerak versus benda tidak bergerak. Dalam hukum perdata internasional,
Perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Yang kedua, benda bergerak umumnya tunduk pada prinsip lex recite, sedangkan benda tidak bergerak tunduk pada hukum tempat benda tersebut berada secara permanen. Yang ketiga, hak milik atas benda. Penentuan hak milik atas benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, mengikuti prinsip lex recite. Misalnya, jika suatu benda bergerak berpindah-pindah antar negara, maka hak kepemilikan atas benda tersebut ditentukan berdasarkan hukum negara tempat benda itu berada pada saat timbul sengketa. Yang empat, pembebanan hak jaminan atas benda tersebut. Yang pertama, pembebanan hak jaminan atas suatu benda seperti hipotek atau gadai juga tunduk pada prinsip lex recite. Yang kedua, pengakuan dan penegakan hak jaminan atas benda yang melintasi batas negara harus mengikuti hukum tempat benda jaminan tersebut berada. Yang kelima, pewarisan benda. Pewarisan atas benda tidak bergerak tunduk pada hukum tempat benda tersebut berada. Yang kedua, pewarisan atas benda bergerak dapat tunduk pada hukum tempat pewaris berada pada saat meninggal, lex domisili, atau hukum nasional pewaris, lex patriae. Selain itu, lex recitae memiliki prinsip-prinsip dalam hukum peradaban internasional antara lain. Yang pertama adalah asas kewenangan negara atas benda di wilayahnya. Yang kedua, pengecualian prinsip lex recitae. Yang ketiga, keterkaitan dengan hukum perdata internasional lainnya. Yang keempat, perkembangan terkini serta tantangannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika kekurangan itu datangnya dari diri sendiri saya pribadi dan dari setan. Jika benar itu adalah anugerah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedikit ilmu yang saya pahami tentang kebendaan dalam hukum perdata internasional. Sekian dari saya, terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Semoga amal-amal baik dosen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila kami para mahasiswa memiliki kesalahan kepada ibu khususnya dan pada dosen lain. Dan juga semoga di lain suatu kesempatan nanti kita bisa bertemu lagi dan dimudahkan urusan kami sampai lulus nanti. Demikian dari saya kita ucapkan alhamdulillah dan juga membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.